Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Putri, mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, kelas 4C dengan NPM 207533078. Kali ini saya akan melanjutkan praktek pada Neta Chart bagian 8.5.1 untuk lab mengenai konfigurasi DHCP versi 6. Di sini kita menggunakan Cisco Packet Tracer dengan terdapat 5 objektivitas, di mana yang pertama kita akan membangun network atau jaringan dan mengonfigurasi basic device settings. Lalu untuk yang kedua kita memverifikasi address assignment SLAAC from dari router 1. Lalu part yang ketiga kita akan mengonfigurasi dan memverifikasi di server DHCP versi 6 stateless pada router 1. Pada yang keempat kita akan mengonfigurasi dan memverifikasi server DHCP versi 6 stateful pada router 1. Dan yang terakhir kita akan mengonfigurasi serta memverifikasi relay DHCP versi 6 pada router 2. Oke, masuk ke require resources. Jadi kita akan membuat topologi dengan dua router tipe Cisco 4221. Dengan dua router kita ambil di sini. Dua router. Kemudian dua switch dengan tipe Cisco 2960. Selanjutnya dua PC. Dan kabel dengan kabel serta Ethernet kabel. Kita buat cek topologinya. Nah, di sini untuk bentuk topologinya seperti yang kita buat. Setelah itu kita coba ganti untuk nama perangkatnya. Di sini untuk router yang pertama R1, lalu router 1 jadi R2, kemudian switch menjadi S1 dan S2. Kemudian untuk PC di sini kita beri nama PCA dan PCB. Oke, selanjutnya kita akan pasang kabel. Yang pertama dari router 1 ke router 2 dengan G0/0. Dan router 2 ke router 1 juga G0/0. Kemudian switch di sini dari switch 1 ke router 1 kita pakai F0/5. Oke, kemudian dari router 1 ke switch 1 kita ambil yang G0/1. Selanjutnya dari router 2 ke switch 2 G0/1 lalu F0/5. Selanjutnya dari PCB ke switch 2, di sini kita menggunakan F0/18 dengan flash internet. Selanjutnya dari S1 ke PCA menggunakan F0/6. Oke. Setelah itu kita lanjut untuk ke part yang pertama. Setelah kita membuat network, kita akan mengonfigurasi basic device setting, dimana untuk tahapannya kita akan membuat step yang pertama di sini. Cable the network as shown as in topologi. Oke, sudah untuk kabelnya. Lalu untuk step 2 kita akan mengonfigurasi basic setting for each switch. Konfigurasi penguturan dasar pada masing-masing switch. Oke, yang pertama kita masuk ke switch 1, ketampilan CLI. Di sini kita ketikkan enable. Selanjutnya kita ketikkan config terminal, lalu hostname switch 1. Oke, setelah itu kita pindah ke switch 2. Di sini kita masuk lagi ke CLI, lalu kita lakukan seperti sebelumnya, enable config terminal, lalu hostname switch 2.
Setelah itu kita akan yang B, disable DNS lookup to prevent the router from attempting to translate incorrectly enter command as to they were hostnames. Oke, kita masuk ke switch 1. Untuk switch 1 sini tampilan CLI, masih kita masuk ke IP domain lookup. Oke, selanjutnya kita lakukan command yang sama ke switch 2. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke switch 1. Untuk yang C, assign class as a privileged EXEC encrypted network. Oke, jadi untuk ini kita ketikkan enable secret class. Oke, ini kita copy, untuk selanjutnya kita paste di switch 2. Oke, setelah itu untuk yang D, assign Cisco as the console password and enable login. Ini kita kembali lagi ke switch 1. Kemudian masih di tampilan CLI kita ketikkan line console 0. Oke, kemudian kita ketikkan password Cisco. Untuk passwordnya ini Cisco, lalu kita login, kemudian exit. Sini kita exit. Diam dulu, lagi buat video. Exit. Kemudian kita exit. Setelah itu kita masuk ke line console ke switch 2. Masih di CLI, kita ketikkan line console 0. Kemudian passwordnya di sini Cisco. Lalu kita login, kemudian exit. Setelah itu kita masuk ke tahap yang E pada step 2, assign Cisco as the VTY password and enable login. Di sini kita pilih lagi ke switch 1, kemudian kita ketikkan di tampilan CLI-nya line VTY 0. Kemudian untuk passwordnya Cisco, lalu kita login, kemudian exit. Setelah itu kita pindah ke switch 2. Kita copy dulu, kita masukkan command sama seperti sebelumnya. Di sini kita VTY 0, kemudian untuk passwordnya sama Cisco, lalu login, kemudian exit. Oke, selanjutnya kita masuk ke F. Di sini kita akan mengenkripsi plain text password. Untuk itu kita pindah lagi ke switch 1. Di sini kita ketikkan password encryption. Kita copy untuk kemudian kita paste di switch 2. Kemudian setelah enkripsi password kita akan membuat banner that warns anyone accessing the device that unauthorized access is prohibited. Oke, unauthorized access is prohibited. Kita akan masuk lagi ke switch 1. Di tampilan CLI kita ketikkan banner MOTD unauthorized set access. Kita cek lagi, access is
prohibited. Oke, ini kita coba cartoon. Oke, kita ulang. Oke, kita kopas untuk kita kan di switch 2. Oke, selanjutnya untuk yang H, kita akan shutdown unused, mematikan port yang tidak digunakan. Jadi untuk di sini kita akan pindah lagi ke switch 1. Di sini masih pada tampilan CLI, kita ketikkan int range f0/1 sampai 4, lalu f0/7 sampai 24, kemudian b0/1 sampai 2. Oke, kemudian akan kita shutdown. Kita copy untuk command yang ini. Untuk selanjutnya kita paste lagi di switch 2. Oke, di sini kita paste. Kemudian kita shutdown. Oke, setelah itu kita akan coba cek lagi 724. Kita ulangi. Di sini kita ganti menjadi G1 F0. Di sini kita ganti 19 sampai 24. Lalu yang ini F0/6 sampai 17. Dan yang ini kita akan tambahkan lagi F0/1 sampai 4, 6, 17, 19, 24, dan 1/6. Oke, kita shutdown. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke yang bagian ini, menyimpan running configuration atau konfigurasi yang sedang berjalan ke startup configuration file, ke konfigurasi file startup. Di sini kita akan kembali lagi ke switch 1. Untuk itu di sini kita ketikkan dan kita ketik copy running config startup. Oke, untuk filenya startup config kita copy. Setelah itu kita pindah ke switch 2, kita paste di sini. Kita ketikkan enter dahulu. Lalu kita paste untuk command yang tadi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke part step yang ketiga, mengonfigurasi basic setting untuk masing-masing router. Oke, di sini kita akan masuk ke router 1. Kita ke tampilan CLI, di sini kita ketikkan no. Kemudian kita ketikkan enable, lalu config terminal, dan untuk hostname-nya router 1 menjadi R1. Kemudian kita pindah ke router 2. Tampilan CLI kita ketikkan seperti yang sebelumnya, enable, lalu config terminal, dan untuk hostname-nya kita beri R2. Oke,
Setelah assign device name, kita akan disable atau mematikan DNS lookup to prevent, untuk menghindari router dari attempting to transfer incorrectly in turn. Oke, di sini kita akan kembali lagi ke router 1. Pada tampilan CLI kita ketikkan no IP domain lookup. Oke, kita copy untuk kita jalankan di router 2. No IP domain lookup. Selanjutnya untuk yang C, assign class as a privilege ESEC encrypted password. Oke, seperti sebelumnya, kita akan kembali lagi ke router 1, masih pada template CLI, kita ketikkan enable secret password. Kemudian kita copy, kita paste di router 2. Kemudian untuk yang D, assign Cisco as the console password and enable login. Di sini kita kembali lagi ke router 1. Masih pada CLI, kita ketikkan line console 0. Kemudian passwordnya Cisco. Lalu kita login, kemudian exit. Kita coba kopas saja nih. Kemudian kita pasangkan, kita jalankan di router 2. Lalu passwordnya sama seperti sebelumnya Cisco, lalu kita login, kemudian exit. Oke, setelah itu kita masuk ke yang E, assign Cisco as the VTY password and enable login. Oke, di sini kita kembali ke router 1. Untuk di router 1 kita akan mengetikkan line VTY 04. Kemudian untuk passwordnya sama seperti sebelumnya Cisco, lalu kita login, kemudian exit. Kita jalankan juga pada router 2. Di sini kita line VTY 04, kemudian passwordnya Cisco, kemudian login, lalu exit. Setelah itu menenkripsi plain text password. Kita akan kembali lagi ke router 1. Di sini kita ketikkan seperti yang sebelumnya kita lakukan pada switch, service, password, encryption. Lalu kita coba jalankan juga di router 2. Kita paste. Okay. Lalu untuk yang G, create a banner that warns anyone accessing the device that unauthorized access is prohibited. Oke, kembali lagi ke router 1. Seperti yang di switch 1, kita akan mengetikkan banner MOTD, unauthorized access is prohibited. Oke, kita coba copy. Kita jalankan di switch 1, banner MOTD unauthorized access is prohibited. Oke, kemudian kita paste juga di router 2. Kemudian yang H, enable IP versi 6 routing. Nah, untuk ini kita balik lagi ke router 1. Lalu kita ketikkan IP versi 6 unicase routing. Oke, lalu kita lakukan juga di router 2. Ini router 2, kita paste yang tadi. Kemudian safety running configuration. Oke, di sini kita exit.
kemudian kita copy, running config, start up config. Yes, oke, kita jalankan juga di router 1. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita position tadi. Oke, selesai untuk step 3. Selanjutnya untuk step yang keempat, mengonfigurasi interface dan routing pada masing-masing router. Untuk router 1 dan router 2, yang pertama kita akan mengonfigurasi GNOS 0 dan GNOS 1 pada router 1 dan router 2 dengan IP versi 6 addresses yang terspesifikasi di tabel di atas. Nah, ini. Oke, kita masuk ke step yang pertama tadi. Kita akan ke router 1, masih pada tampilan CLI. Kita ketikkan config terminal, lalu int g0/0/0. Selanjutnya IP versi 6 address, lalu kita masukkan ini. Kita ulangi. Versi 6 address, DD 1 kita coba cek lagi. Oke, kemudian untuk selanjutnya yang bawah, oke, coba tambahin lokal. Oke, selanjutnya kita shutdown, kemudian kita lanjutkan untuk IP versi 6 dengan interface G001. Di sini pakai IP address yang ini. Maaf, ternyata sebelumnya videonya terpotong. Jadi untuk step yang selanjutnya itu setelah kita exit dari G0/0/0, kita masuk lagi ke interface G0/0/1 dengan ke config terminal dengan exit terlebih dahulu pada G0/0/0, lalu kita masuk lagi ke config terminal, kemudian kita ketikkan interface int G0/0/1, kemudian kita IP versi 6 address dengan memasukkan IP address pada interface G0/0/1 untuk IP versi 6, lalu IP versi 6 yang kedua di bawahnya, kemudian dengan menambahkan lokal, lalu kita shutdown, kemudian exit. Setelah itu kita lanjutkan ke router 2. Selanjutnya di sini kita ketikkan config terminal, lalu kita masukkan int G0/0/0, kemudian untuk IP address-nya sini kita ketikkan IP versi 6 itu, kemudian untuk interface G0/0 di router 2 kita paste. Oke, selanjutnya untuk IP versi 6 yang bawahnya kita kopas juga.
lalu kita no shutdown, kemudian exit. Selanjutnya kita masuk ke G0/1 untuk interface-nya. Kita copy, kemudian di sini kita ganti menjadi 3 untuk int G0/0/1, kemudian kita paste. Selanjutnya yang kedua, FE81, link lokal. Setelah itu kita no shutdown, lalu kita exit. Oke, lanjut yang B, konfigurasi default message router pointed to the IP address G0/1 and the other router. Oke, kita balik lagi ke router 1. Di sini kita masukkan password, config terminal, kemudian kita masuk ke IP versi 6/0/2041. Kita cek. Untuk router 1, yang 1 DB8 ACAD 22. Oke, dengan IP versi 6. Upload the points that it lets through yourself. Di sini kita pindahkan dulu ke router 2. Kita pastiin tadi. Oke. Kemudian kita kembali di sini, kita ketikkan verify everything is working like ini. Oke, kita coba masuk ke router 1. Di sini kita ketik exit, lalu kita ping untuk router Oke, sini sukses ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke D. Oke, di sini kita akan menyimpan running configuration. Kita kembali lagi ke router 1. Kemudian di sini kita ketikkan copy running config start up config. Selanjutnya untuk part 2 kita akan verifikasi SLA address assignment from router 1. Di sini kita akan verifikasi bahwa host PCA menerima address IP versi 6
menggunakan metode SLAAC. Jadi kita akan masuk ke PCA. Di sini kita ke IP configuration, kita aktifkan dulu untuk automatic. Oke, di sini sudah sukses ya. Kemudian kita masuk ke command prompt. Di sini kita ketikkan IP config. Oke, kita cek. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke step setelah itu kita masuk ke part yang ketiga, yaitu konfigurasi dan verifikasi server DHCP versi 6 pada router 1. Di sini step satunya kita akan mengetikkan IP config all pada PCA. Di sini masih pada CMD pada PCA, kita ketikkan IP config all. Oke, setelah itu pada step yang kedua kita akan mengonfigurasi router 1 untuk menghalangi stateless DHCP versi 6 untuk PCA. Kita akan membuat DHCP pool IP versi 6 pada router 1 bisa bernama R1 stateless. Oke, di sini kita pindah ke router 1. Untuk router 1 kita masuk lagi, kemudian enable. Di sini kita ketikkan config terminal, lalu kita coba copy di sini. Di versi 6 DHCP stateless. Selanjutnya DNS servernya. Kemudian untuk domain name, oke, kemudian exit. Selanjutnya untuk yang C, untuk yang B, konfigurasi GNOFlash 1 interface pada router 1. Masih pada router 1 akan kita ketikkan di CLI. Di sini interface G0/0/1, kemudian IP versi 6 kita copy saja, kemudian kita paste, lalu yang di bawahnya kita copy juga. Kemudian di sini setelah stateless, di sini kita akan menyimpan running configuration. Oke, di sini kita enter lebih dulu, kemudian kita coba copy running config startup config. Oke, setelah itu kita masuk ke yang E untuk examine output IP config all and test to change. Kita coba cek lagi, masih di PCA. Kita cek di command prompt, kita ketikkan IP config all. Oke, sini dia yang berubah ya. Set connection, bluetooth connection. Setelah itu kita masuk ke part yang keempat. Di sini kita pindah ke router 1. Untuk yang A, kita akan membuat DHCP pool pada router 1 untuk network dengan IP ini. Di sini kita masuk ke config terminal.
kemudian kita ketikkan IP DHCP pool router 2 stateful kemudian kita kopas yang ini, kita coba ulang, sini kita kopas, kemudian untuk address packetnya lalu DNS servernya, kemudian domain name, oke. Selanjutnya kita yang kedua, ini assign DHCP versi 6 pool. Sini kita accept dulu, kemudian kita masukkan command ini, lalu IP DHCP server